Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Permatasari, NPM 1911080331, prodi BKPIE semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mencakup bimbingan konseling anak dan remaja. Adapun materi yang pertama yaitu bimbingan dan konseling. Bimbingan yaitu suatu cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadi. Kalau konseling yaitu serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dimiliki oleh konseli dengan cara terus-menerus dan sistematis. Oke, selanjutnya ada materi bimbingan konseling anak. Pengertian bimbingan konseling anak. Bimbingan konseling anak merupakan proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini. Bimbingan konseling anak membantu agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Adapun tujuan bimbingan konseling anak, yang pertama mengembangkan potensi yang dimilikinya, yang kedua dapat menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak, dan yang ketiga ada membantu orang tua. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri bimbingan konseling anak mencangkup 5 bagian. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan berintegrasi dengan pembelajaran. Yang kedua, waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Yang ketiga, adanya keterlibatan teman sebaya. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Dan yang kelima yaitu proses bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Oke, selanjutnya ada bimbingan dan konseling remaja. Itu mencangkup 4 bagian. Yang pertama ada pengertian bimbingan konseling remaja. Yang kedua ada pengertian remaja. Yang ketiga ada tujuan bimbingan dan konseling remaja. Dan yang keempat yaitu fungsi bimbingan dan konseling remaja. Fungsi bimbingan konseling remaja ada mencangkup 5 bagian. Yang pertama fungsi preventif, yang kedua fungsi penyesuaian, ketiga fungsi perbaikan, yang keempat fungsi pengembangan, dan yang kelima fungsi penyaluran. Oke, selanjutnya ada bimbingan konseling remaja. Ciri-ciri bimbingan konseling remaja, yang pertama masa remaja sebagai periode peralihan, masa remaja sebagai usia bermasalah, masa remaja sebagai usia mencari identitas, masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, dan yang terakhir masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Masa remaja itu merupakan masa yang bergejolak. Pada masa ini suasana hati yang berubah. Selanjutnya masa remaja juga dapat dengan masa untuk menemukan identitas diri. Adapun ragam permasalahan pada remaja itu ada 6. Selanjutnya ada strategi bimbingan konseling remaja. Yang pertama ada bimbingan akademik. Bimbingan ini diarahkan untuk membantu para remaja dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua ada bimbingan sosial pribadi. Bimbingan ini merupakan bimbingan untuk membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan potensi yang ia miliki. Yang ketiga yaitu ada bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga itu upaya pemberian bantuan kepada individu sebagai pimpinan keluarga agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis. Yang keempat yaitu bimbingan karir. Bimbingan ini membantu dalam perencanaan dan pengembangan pemecahan masalah-masalah karir. Oke, selanjutnya itu ada hakikat dan urgensi bimbingan konseling anak dan remaja. Yang pertama yaitu hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Konseling sebagai seorang individu yang sedang berada dalam proses perkembangan atau menjadi, yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Yang kedua ada hakikat bimbingan konseling anak. Upaya mendasarkan anak sewajarnya dilakukan sedini mungkin. Ada latar belakang perlunya bimbingan dan konseling bagi remaja. Yang keempat ada tujuan bimbingan konseling pada umumnya sama bagi anak dan
remaja itu ada pemahaman, berhubungan dengan orang lain, kesadaran diri, penerimaan diri, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup bimbingan konseling anak. Dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek belajar, ada kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Yang kedua ada aspek karir. Yang pertama mengembangkan kehidupan yang positif, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis kerjaan dan orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga ada aspek individu dan sosial. Pertama itu mengenalkan cara hidup sehat, mengenalkan cara mengungkapkan perasaan, menciptakan dan melihara persahabatan, menjelaskan makna kerjasama dan tanggung jawab, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup bimbingan konseling remaja. Ada aspek karir. Yang pertama bentuk layanannya ada layanan individu dan layanan kelompok. Yang kedua yaitu aspek belajar, ada kognitif, emosi, psikoseksual, moral, dan fisik. Adapun aspek individu dan sosial, yang pertama mengamalkan nilai-nilai keiman dan ketakwaan, memiliki sikap toleransi, memahami pemahaman dan penerimaan diri, memiliki sikap positif dan perspektif, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.